Baik, baik berarti ini langsung dipresentasikan saja ya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok LPHA mempresentasikan laporan audit. Untuk LPHA telah mengaudit pelaku usaha Kasih Putra Ibad dengan nama pemilik usaha Kasih Putra Ibad dan Rizky Sudiana Kinantaka sebagai penyelia halal. Untuk audit dilakukan pada tanggal 23 Juli 2026. Dengan tim auditor dari LPHA, ada saya sendiri, Setiadi, lalu ada Bapak Abdul Syakur, lalu ada Bapak Muhammad Fauzan, ada Ibu Mega Aulia, Bapak Eka Wahyudi, Bapak Rashid Fikri, lalu ada Bapak Arya. Minta tolong di scroll lagi. Nah, untuk jenis produk yang diaudit sendiri merupakan produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan sesuai dengan kriteria KMA 944 tahun 2024 dengan produk sebanyak 48. Nah, setelah dilakukan audit, ditemukan beberapa temuan yang akan disampaikan oleh Bapak Arya dan Bapak Eka. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Eka. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Krasid minta tolong di scroll sampai di bagian temuan. Betul Pak Arya. Baik, untuk Bapak Arya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Satyadi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil audit yang telah dilakukan oleh LPHA, dari beberapa kriteria SJPH ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Yang pertama, saya akan mulai dari kriteria SJPH yang pertama, yaitu komitmen dan tanggung jawab, di mana dari hasil analisis kita mendapatkan adanya ketidaksesuaian, di mana tim manajemen halal Kasih Putra Ibad belum menandatangani setiap anggota tim pada SK penetapan tim manajemen halal. Lalu, tidak terdapat nomor SK pada anggota tim manajemen halal. Dan yang ketiga yaitu terdapat ketidaksesuaian data yang sangat material pada dokumen nomor induk berusaha atau NIB. Halaman utama NIB diterbitkan untuk entitas Kasih Putra Ibad yang berlokasi di Cepu dengan email berikut. Namun pada halaman lampiran KBLI di dokumen yang sama, identitas pelaku usaha berubah menjadi Salisa Fatimatu Zahra dengan lokasi kegiatan usaha di Twelagiri, Banjarnegara, Jawa Tengah. Boleh tolong di-scroll, Bapak Rashid. Ya, selanjutnya pada bagian bahan, pada parameter yang kedua yaitu bahan, ditemukan juga ketidaksesuaian di mana eh, pelaku usaha pada SJPH-nya belum mencantumkan pada daftar bahan mengenai bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong, lalu belum mencantumkan juga supplier dari salah satu bahan yang digunakan yaitu susu UHT. Lalu penanggung jawab pada pemilihan bahan juga belum dicantumkan. Lalu salah satu bahan kritis yang digunakan yaitu kemasan tin wall yang termasuk ke dalam bahan kritis belum ada dokumen pendukung kehalalan bahannya. Boleh dilanjut?
Baik, selanjutnya yang ketiga pada proses produk halal. Ada beberapa temuan yang didapatkan. Yang pertama, pada dapur SPPG ditemukan belum terdapat SOP PPH terkait pemilihan bahan, pembelian, pencucian, penyimpanan, dan juga transportasi. Pada checklist bahan baku, dari saya menyebutkan kolom checklist halal dan non-halal. Lalu pada resep bahan baku dapur SPPG belum mengacu ke daftar bahan halal yang ditetapkan Kementerian Agama dan BPJPH. Lalu belum adanya SOP ketelusuran produk dan bukti implementasinya dalam pengolahan makanan dan pada SPPG. Lalu ada terdapat indikasi salin tempel atau copy paste dokumen SOP di mana terdapat kejanggalan pada dokumen SOP nomor 13 tentang ketelusuran produk. Ruang lingkup SOP tersebut merujuk pada entitas eksternal bernama PT Natas Nitis Netes. Selain itu, prosedur tersebut ditujukan untuk menjamin kehalalan produk pembersih. Hal ini sangat tidak relevan dengan lini bisnis Kasih Putra Ibad yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Selain isi SOP, juga 13 yang merujuk pada perusahaan lain, PT Natas Nitis Netes, indikasi bahwa dokumen ini merupakan template salin tempel yang belum disesuaikan juga terlihat jelas pada struktur penomorannya, di mana seluruh dokumen SOP menggunakan format penomoran SOP/XX/NNN/2025. Kode NNN tersebut kemungkinan besar adalah singkatan dari PT eh, rujukan yaitu Natas Nitis Netes yang menandakan bahwa pihak Kasih Putra Ibad belum melakukan standarisasi pengkodean dokumen atau dokumen kontrol untuk internal mereka sendiri. Baik, selanjutnya diserahkan ke Pak Eka. Silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Arya atas penyampaiannya. Kemudian untuk yang pertama, evaluasi dan pemantauan. Menurut dari tim kami terdapat ketidaksesuaian. Yang pertama yaitu eh, dari from audit internal pada lampiran ke-16 itu pun sendiri itu belum diisi pemenuhan. Siapa? Yang kedua, tidak ada bukti daftar hadir dari audit internal. Kemudian tidak terdapat hasil pembahasan pada setiap materi di lampiran kaji ulang manajemen. Kemudian tidak terdapat bukti pelaksana kegiatan kaji ulang untuk manajemen itu pun sendiri. Terus untuk beri produk sesuai, ada sesuai dan ada ketidaksesuaian. Yang pertama produk yang disedafkan jumlahnya sama produk. Terus kemudian hampir sama, produk sesuai tertulis kemampuan tersusur menjamin bahwa produk yang dihasilkan hanya berasal dari hewan. Kemudian lanjut lagi, untuk evaluasi pemantauan, belum ada dokumen pendukung atau risalah kaji ulang manajemen berupa daftar hadir dari hasil wawancara karyawan bagi memasak ditemukan bahwa yang bersangkutan belum memperoleh sosialisasi implementasi BWCH. Ke poin ke-6, informasi terdokumentasi belum selesai. Terdapat manusia yang belum sesuai, ada 5 kriteria. Terdapat beberapa dokumen yang perlu ditambahkan. Paling itu saja untuk laporannya kami. Untuk waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Adi. Kami persilakan kembali waktu dan tempat Pak Adi. Baik, eh, mungkin dari tim auditor lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Izin Bapak, Baik, Pak, silahkan. ya izin untuk proses produk halal. Kalau saya lihat di manualnya itu belum ada terkait dengan penanganan sisa makanan dan limbahnya di manual itu. Apakah di dalam laporan ini juga kita masukkan gitu, sebaiknya gitu atau gimana gitu?
Berarti di bagian PPH ya, Pak? Oke. Iya, Pak Pak. Andi, mohon izin. Baik, Bapak. Untuk LPHA, sebelumnya terima kasih, luar biasa. Kita tepuk tangan bersama ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Ini apa namanya? Namun demikian karena kita harus ada bagi-bagi waktu, Pak Andi, nanti untuk koreksinya bisa dikomunikasikan secara personal chat ya. Tapi ini saya harus apresiasi, kompaknya luar biasa, bahkan dibagi-bagi tugas. Mungkin demikian ya Pak Andi ya. Iya, Pak Pak. izin ya. Baik, tapi ini luar biasa. Nanti kita koreksinya di belakang. Nah, baik Bapak Ibu, kita apresiasi kepada LPHA luar biasa. Nah, nanti untuk LPHB saya berikan waktu kurang lebih 10 menit ya. Dan nanti mungkin pada poin-poin utama saja, karena nanti kita akan masih ada 4 LPH yang lain. Baik, mohon dibantu untuk di close dulu. Kepada untuk LPHB bisa dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen dari kami sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut aja. Mohon izin. Kami dari LPHB akan menyampaikan hasil audit halal kepada PT Kasih Putra Ibad yang beralamat di perusahaan dan pabrik di Jalan Nasional Blora, Cepu, Tempel, Jepun. Tanggal audit kami laksanakan di 22 Juni 2026 dengan nama-nama auditor. Ada 8 auditor di sini. Yang pertama ada Ibu Yumainisma, Ibu Mardah Sastri Utami, Ibu Sandi Frida, Ibu Beta Ika, Bapak Faikur Rahman, Ibu Ari Sukmawati, Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Aprilia Ardiana. Kemudian untuk pejabat perusahaan ada Bapak Sarpin selaku ketua ataupun owner. Kemudian ada Bapak Rizky Budiansah sebagai penyelia halal, Bapak Ibu Sulistioningsi sebagai ahli gizi, Siti Jumalun sebagai akuntan, Ibu Dina Fatmawati sebagai relawan, Ibu Supami sebagai relawan, Ibu Puji Sri Lestari sebagai relawan, Ibu Sinta Aprilia sebagai relawan, dan Bapak Reza Bagus sebagai relawan. Adapun sertifikasi yang diajukan adalah jenis sertifikasi baru, Bapak Ibu. Kemudian untuk jenis produk, di sini adalah penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, dengan referensi KMA 944 tahun 2024. Nah, detail dari nama-nama produk ada 46 produk yang disertifikasi. Kemudian dari jenis lampiran bahan yang disampaikan oleh PT Kasih Putra Ibad, ada sekitar 66 material. Kemudian untuk material kerupuk kulit polos itu ditemukan di lapangan dengan kemasan yang polos gitu. Kemudian ompreng juga belum dimasukkan di daftar bahan. Nah, ini ditemukan di lapangan tidak terdapat sertifikasi halalnya gitu. Kemudian terkait finding atas implementasi kriteria SJPH, yang pertama kriteria SJPH komitmen dan tanggung jawab ditemukan belum sesuai, diantaranya ada kebijakan halal yang tersedia dalam manual SJPH, namun bukti sosialisasi kepada pekerja, pemasok itu belum dapat ditunjukkan. Karyawan di bagian memasak juga belum memperoleh atau mendapatkan sosialisasi. Kemudian poster kebijakan halal juga belum terpasang. Kemudian tim manajemen halal telah dibentuk, tetapi fungsi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, dan distribusi belum ditetapkan secara tegas. Bukti program pelaksanaan daftar hadir, dokumentasi, dan evaluasi pelatihan internal juga belum dapat ditunjukkan. Kemudian kategori 2, yaitu bahan, ini juga belum sesuai.
di mana daftar bahan halal telah memuat 64 bahan. Namun salinan sertifikat halal, masa berlaku, identifikasi produsen, pemasok, merek, varian, dan dokumen pendukung belum lengkap. Bahan dari pasar lokal seperti tahu, tempe, roti, daging ayam, dan telur asin belum tertelusur secara memadai. Ditemukan daging ayam dan kerupuk kulit polos yang status kehalalannya belum dapat diverifikasi. Kondisi tersebut tidak berarti bahan tersebut dinyatakan haram, tapi bahan tidak boleh digunakan sebelum dokumennya dipastikan. Dilakukan pemisahan atau karantina dan pemusnahan terhadap bahan baku daging ayam di cold storage, serta melampirkan dokumen berita acara pemusnahan. Dilakukan penarikan produk yang menggunakan material ayam yang sama untuk dilakukan karantina dan pemusnahan. Lampiran foto pemusnahan dan BA terlampir. Kerupuk kulit polos harus dimintakan bukti sertifikasi halal kepada produsennya. Kriteria ketiga terkait proses produk halal, ini juga belum sesuai, di mana fasilitas dapur digunakan untuk pengolahan produk halal dan tidak ditemukan proses penyembelihan di lokasi. Manual juga memuat surat pernyataan bebas babi, namun SOP pemilihan bahan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pencucian, pengolahan, transportasi, penanganan produk yang tidak sesuai, dan ketelusuran belum tersedia secara lengkap. Dari sisi diagram alir, proses produksi hanya berupa judul dan belum menggambarkan tahapan proses. Kemudian untuk food trace stainless MBG juga belum didukung spesifikasi dan dokumen ketelusuran, sehingga harus dimintakan bukti dukung sertifikasi halal kepada produsennya. Terkait produk, masih belum sesuai, manual memuat 46 produk atau menu, namun seluruh nama produk harus dicontohkan dengan pengajuan di sistem si halal. Formula ayam pop tidak sesuai karena belum tercantum daging ayam yang digunakan sebagai bahan utama. Resep baku belum seluruhnya mencakup pada daftar bahan halal. Catatan produksi dan distribusi menggunakan tanggal serta jumlah yang sama dan belum menggambarkan transaksi aktual. Terkait evaluasi dan pemantauan, belum sesuai. Format audit internal dan kaji ulang manajemen telah tersedia, namun belum ditemukan audit internal yang dilengkapi tanggal auditor, auditi, daftar hadir, checklist yang terisi, laporan hasil audit, dan tindakan perbaikan serta bukti penyelesaiannya. Kemudian untuk risalah kaji ulang manajemen belum diisi dan belum memuat keputusan penanggung jawab, serta target penyelesaian kapan itu juga belum distate secara jelas. Kriteria yang terkait informasi terdokumentasi ini juga belum sesuai, manual SCPH telah disusun, tetapi masih memuat teks bawaan template, data pemilik yang tidak tepat, dasar hukumnya yang digunakan lama, pilihan informasi yang belum ditetapkan, serta kesalahan penulisan jenis produk, lampiran NIB tidak sesuai dengan NIB utama, rekaman pembelian, penerimaan, produksi, penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan audit internal, serta kaji ulang manajemen juga belum lengkap. Berikut adalah bukti dokumentasi, foto produk yang diajukan sertifikasi, dan foto proses. Nah, ini foto proses dan fasilitas produksi. Ada area penyimpanan, area penerimaan bahan kering, area penyimpanan dingin atau cold storage, APD yang digunakan untuk food handler, fasilitas sanitasi, dan juga fasilitas produksi. Baik, untuk CAP mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Yumai. Dipersilahkan Ibu Yumai. Baik, Ibu Betka, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan pemeriksaan capanya. Yang pertama, itu yang dibahas adalah klausul mengenai komitmen dan tanggung jawab, di mana kategorinya itu ketidaksesuaian dan deskripsinya yang pertama yaitu halaman utama NIB mencantumkan nama pelaku usaha Kasih Putra Ibad dengan NIB 260250081036 skala usaha kecil dan alamat kantor di Jalan Diponegoro Lorong 3 nomor 8B Cepu. Sedangkan lampiran NIB yang digabungkan dalam dokumen tidak sesuai dengan halaman utama. Lampiran tersebut mencantumkan NIB 211250009907 atas nama Salitsa Fatimatus Zahra KBLI
10779 dengan lokasi kegiatan usaha di Kabupaten Banjarnegara, data kode KBLI, dan lokasi kegiatan usaha Kasih Putra Ibad belum dapat diverifikasi berdasarkan dokumen NIB yang disampaikan. Di mana dalam laporan ini juga disebutkan bahwa tanggal batas akhir tindak lanjut perbaikan adalah 24 Juni 2026. Dan akar masalahnya atau root cause-nya yaitu disebabkan karena belum adanya mekanisme verifikasi dan pengendalian dokumen sebelum dilakukan pengajuan sertifikat halal sehingga lampiran NIB yang digunakan bukan merupakan dokumen milik pelaku usaha Putra Kasih Ibad. Lalu, tindak lanjutnya, perbaikannya adalah yang pertama, mengganti lampiran NIB yang tidak sesuai dengan lampiran NIB milik Kasih Putra Ibad yang memuat data KBLI, lokasi kegiatan usaha, dan informasi usaha yang benar. Yang kedua, melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen pengajuan sertifikasi halal untuk memastikan kesesuaian identitas pelaku usaha, baik itu nama, NIB, KBLI, alamat usaha, dan lampiran pendukung. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali dokumen NIB yang telah diperbaiki kepada auditor. Lalu, untuk prevention atau pencegahan ke depannya, yaitu yang pertama, menyusun dan menerapkan prosedur pengendalian dokumen sebelum pengajuan sertifikasi halal. Lalu yang kedua, membuat checklist verifikasi dokumen yang mencangkup kesesuaian nama pelaku usaha, NIB, KBLI, alamat usaha, dan kelengkapan lampiran. Yang ketiga, menetapkan penyelia halal atau penanggung jawab dokumen sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan persetujuan akhir sebelum dokumen disampaikan kepada auditor. Dan tanggalnya yaitu 23 Juni 2026. Hasil tinjauan tim audit yaitu dokumen NIB belum berubah dan diharapkan sertakan SOP prosedur pengendalian dokumen, checklist, verifikasi dokumen, bukti penunjuk penanggung jawab dokumen. Baik itu presentasi dari grup dari Iya. LPHB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Segera disempurnakan, kemudian di PDF-kan dan dibagikan ke masing-masing untuk diupload sebagai tugas 4 ya. Selanjutnya untuk LPHC, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Izin share screen. Pak. Bu Syifa bisa minta tolong di share screen? Boleh, Bu, sebentar. Udah ada, Bu? Udah. Dari atas. Ke atas lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan kami terhadap pengajuan sertifikasi halal dari perusahaan Kasih Putra Ibad. Tim yang ditugaskan oleh LPH kami adalah saya sendiri, Cucu Setiawati, kemudian ada Ibu Syifa Nurula, Ibu Hidayatur Rahmah, Ibu Rafiatun Solehah, Ibu Tesra Ananta, Bapak Win Ariga Bungsu, dan Bapak Amiruddin Maladewa. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sistem SJPH, kemudian pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang disampaikan, dan juga produk
daftar produk yang disampaikan kepada kami, maka kami dapat memberikan laporan sebagai berikut bahwa memang ada beberapa dokumen-dokumen yang sudah sesuai dan ada juga dokumen yang tidak sesuai. Untuk ketidaksesuaian yang kami dapatkan terhadap pemeriksaan 64 bahan yang digunakan dan sebanyak 46 46 produk yang dihasilkan akan disampaikan berdasarkan kriteria dari SJPH berikut. Untuk yang terus ke bawah, Bu. Untuk pemeriksaan pada kriteria pertama, yaitu kriteria tanggung jawab dan komitmen, akan disampaikan oleh Bapak Amiruddin. Bapak apakah sudah bergabung, Pak? Ya, tadi masih di jalan. Baik, izin mungkin akan saya sampaikan saja terkait ketidaksesuaian dalam komitmen dan tanggung jawab. Ini ada beberapa, di mana pada SK Tim Manajemen Halal itu belum ada tanda tangan dari setiap penanggung jawabnya. Selain itu juga belum dijelaskan posisi ataupun jabatan dari relawan yang ada pada SK tersebut, di mana belum menjelaskan apakah personil dari bagian produksi, purchasing, ataupun logistik terlibat dalam tim manajemen halal tersebut. Kemudian dari segi pada bagian komitmen dan tanggung jawab juga belum melibatkan bagian produksi, purchasing, dan dokumen belum melibatkan bagian produksi dan purchasing pada dokumen, belum ditemukan rincian tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim manajemen pada SK tim manajemen halalnya. Kemudian untuk dari kriteria bahan, ada beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan. Mungkin ini akan disampaikan oleh Ibu Siva. Silakan Ibu Siva. Ya, terima kasih Bu Cucu. Jadi berikut ini adalah temuan ketidaksesuaian dalam kategori bahan. Yaitu yang pertama, nomor sertifikat halal dari bahan roti ditemukan bukan milik PT Naira Bakery, melainkan Maya Sinta Dewi, berdasarkan dari ID nomor sertifikat halal yang tercantum di manual SJPH. Lalu yang kedua, bahan kemasan tinwall yang merupakan kemasan primer belum ada sertifikat halalnya. Yang ketiga, air yang berasal dari PDAM belum disertai dengan dokumen pendukung halal. Nomor 4, beras yang dibeli dari produk lokal belum disertai dengan dokumen pendukung halal. Karena beras yang ditulis tidak dicantumkan beras murni kemasan atau sebagainya. Nomor 5, Frisian Flag susu UHT full cream belum dilengkapi dengan nama dan negara supplier. Ditemukan beberapa penamaan bahan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat halal BPJPH-nya, yaitu kulit pangsit, ladaku, mie kuning, dan sebagainya. Untuk proses produk halal bisa dilanjutkan oleh siapa ya Bu Cucu? Terima kasih Bu Siva. Dari untuk kriteria proses dan produk halal akan disampaikan oleh Bapak Win. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Bu Cucu. Untuk selanjutnya proses produk halal. Jadi ada ketidaksesuaian. Pelaku usaha SPPG Kasih Putra Ibad berdasarkan pemeriksaan dokumen tidak membuat prosedur tertulis penyediaan bahan, hanya catatan pembelian barang yang tidak tertera nama penanggung jawab. Kemudian pengemasan, penyimpanan, hanya catatan penyimpanan yang tidak tertera nama penanggung jawab, pendistribusian dalam manual EJPH yang diajukan. SPPG Kasih Putra Ibad setelah diamati pada diagram alir, tidak ada penanganan sisa makanan dan limbah dari usaha yang dijalankan. Baik, demikian dari saya kembalikan kepada Bu Cucu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, untuk kriteria evaluasi, untuk kriteria produk, sebentar.
Untuk kriteria produk akan disampaikan oleh Ibu Hidayatur Rahmah. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Cucu. Baik, saya Suaranya akan kecil loh. tes. Apakah sudah terdengar Bu Cucu? Kalau di saya suaranya kurang terdengar. Baik, apakah suara saya terdengar Bu Cucu? Jelas? Ya, Tes. sudah. Ya, silakan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan kriteria bagian produk di mana tidak ada ditemukan ketidaksesuaian, yaitu pada penerapan belum belum sepenuhnya memadai, karena ada beberapa rekaman belum dilengkapi nomor batch atau kode produksi, satuan jumlah, nomor bukti pembelian, penanggung jawab, dan identitas customer yang sebenarnya. Kemudian pada bagian produk ayam pop juga tidak dicantumkan atau tidak di checklist bahan daging ayamnya. Kemudian pada lampiran 6 tidak ada kesesuaian di mana bahan-bahan yang digunakan pada setiap produk seperti pada produk ayam goreng, laos dan sebagainya itu belum mencantumkan bahan minyak. Mungkin itu saja dari saya, Bu Cucu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kriteria evaluasi dan pemantauan akan disampaikan oleh Ibu Rofiatun. Dilanjutkan dengan informasi terdokumentasi. Silakan Terima Ibu. kasih Bu Cucu. Terkait dengan kriteria evaluasi dan pemantauan, ada ketidaksesuaian yaitu sudah melampirkan checklist audit internal, namun belum melampirkan laporan audit internal yang berisi terkait dengan tanggal pelaksanaan audit internal, kemudian daftar hadir audit internal, berita acara audit internal, tindak lanjut hasil audit internal, notulensi hasil audit internal serta dokumentasi. Kemudian belum terdapat bukti implementasi hasil kaji ulang manajemen berupa notulen rapat kaji ulang manajemen, kemudian belum ada dokumen bukti tindak lanjut dan verifikasi efektivitas serta kaji ulang manajemen, belum mengevaluasi implementasi SCPH secara menyeluruh dan belum menghasilkan keputusan serta tindak lanjut yang terdokumentasi. Pada risalah kaji ulang manajemen dihimbau lebih rinci dalam pembuatannya yaitu memuat terkait dengan hasil evaluasi, keputusan PIC dan juga target penyelesaian. Untuk kriteria informasi dan terdokumentasi yaitu ada ketidaksesuaian terkait dengan kriteria 1, kolom tanda tangan pada SK penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal belum ditandatangani. Yang kedua, SK penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal belum dijelaskan posisi, jabatan relevan, relawan pada Kasih Putra Ibad yaitu terkait dengan produksi, purchasing, dan juga logistik. Yang ketiga, belum melibatkan bagian produksi dan purchasing dan pada dokumen belum ditemukan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim manajemen halal pada SK tim manajemen halalnya. Pada kriteria 2 yaitu nomor SK halal bahan roti bukan merupakan milik PT Naira Bakery, melainkan Maya Sinta Dewi. Yang kedua, bahan kemasan tin wall belum ada sertifikat halalnya. Yang ketiga, air yang berasal dari DAM belum disertai dengan dokumen pendukung halal. Yang keempat, beras yang dibeli dari produk lokal belum disertai dengan produk halal, dokumen halal, mohon maaf. Kemudian ke bawah, Bu. Yang kelima, Frisian Flag susu UHT full cream belum dilengkapi dengan nama supplier. Yang keenam, ditemukan beberapa penamaan bahan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SH BPJPH-nya. Pada kriteria 3, pelaku usaha SPPG Kasih Putra Ibad berdasarkan pemeriksaan dokumen tidak membuat prosedur tertulis penyediaan bahan, hanya catatan pembelian barang yang tidak tertera nama penanggung jawab. Pengemasan penyimpanan hanya catatan penyimpanan yang tidak tertera nama penanggung jawabnya juga. Pendistribusian dalam manual SJPH yang diajukan. SPPG Kasih Putra Ibad juga tidak ada penanganan sisa makanan dan limbah dari usaha yang dijalankan. Terkait kriteria 4, beberapa rekaman belum dilengkapi nomor batch atau kode produksi, satuan jumlah, nomor bukti pembelian, penanggung jawab, dan identitas customer yang sebenarnya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pada formula produk ayam pop karena daftar bahan yang tidak tercantum dan tidak memuat daging ayam.
Ketidaksesuaian pada lampiran 6 matriks daftar bahan yang digunakan pada setiap produk, yaitu ada beberapa produk yang tidak ada, yaitu ada ayam goreng dan lain-lain. Kemudian pada kriteria 5, yaitu ada laporan audit internal yang tidak melampirkan halaman pengesahan, daftar hadir, notulen, hasil audit, kemudian tindak lanjut dan juga dokumentasi. Serta dokumen implementasi hasil kaji ulang yang meliputi notulen rapat kaji ulang manajemen, bukti tindak lanjut, dan verifikasi efektivitas serta keputusan tindak lanjut yang terdokumentasi. Saya kembalikan ke Ibu Cucu Setiawati. Baik, terima kasih Ibu. Demikian hasil pemeriksaan kami terhadap pemeriksaan kehalalan untuk PT Kasih Putra Ibad yang kesemuanya telah kami tuliskan di dalam lembar kerja pelaporan CAPA berikut disertai dengan tanggal batas tindak lanjutnya, kemudian investigasinya harus seperti apa dan perbaikan dan pencegahannya harus seperti apa yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cucu, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oh iya, tadi saya ngetek Ibu ya. Absennya jangan lupa ya. Ini kayaknya Bu Cucu yang belum nih. Ya udah Pak. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, nanti untuk kelompok LPHC boleh segera di PDF-kan dan diupload sebagai tugas ya. Lanjut kita ke LPHD, silakan. Baik, Bapak, izin share screen ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, Bapak, Ibu, calon auditor. Kami dari LPHD yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, gitu. Laporan hasil audit internal, audit halal, yaitu sama ini dilaporkan audit halal oleh LPHD kepada Kasih Putra Ibad SPPG Blora Tempel Lemah Abang 1 yang beralamat perusahaan di Jalan Nasional Blora Cepu Tempel Lemah Abang Jepang. Oke. Tanggal audit sendiri itu tanggal 23 Juli 2026. Bersama ini nama auditor ada 8 orang. Yang pertama yaitu Aristo Demas Almadin, itu saya sendiri sebagai ketua LPHD. Yang kedua ada Bu Hakoiroh, yang ketiga ada Bu Fadilah Hulwani, yang keempat ada Bu Ahmi Asnia, yang kelima ada Triatma Putri, yang keenam ada Bu Rahmatia Fitri, yang ketujuh ada Bu Anissa Fatri. Nah, yang kedelapan ada Bu Eka Purnamasari. Nah, nama pejabat perusahaan sendiri diketuai oleh Bapak Sartin dan ada perwakilan dari penyelia halal yaitu Bapak Rizky Budiasa Kinantaka. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dipresentasikan sama ini apa auditor yang lain kepada yang bertugas. Dipersilakan. Oke, ibu-ibu yang bagian jenis produk sampai nama produk, Bu Putri. Baik, izin. Terima kasih kepada Bapak. Jadi, kami telah melakukan audit halal pada jenis produk penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan penyediaan jasa boga periode tertentu A16.2.2 sesuai dengan KMA 94 pada tahun 2024. Di sini, pada bidang usaha Kasih Putra Ibad memiliki sejumlah 46 hasil produk yang telah dilampirkan serta 64 bahan
yang telah ditetapkan, tetapi di sini ditemukan beberapa temuan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hakoya. Lalu kepada Bapak, saya kembalikan mungkin kepada berikutnya Ibu Hakoya. Baik, mungkin tadi Bu Hakoiroh sedang di luar ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak. Oke, baik. Nah, saya akan lanjutkan. Ini beberapa list daftar bahan SPPG Gelora Cepon ya. Mulai dari bahan yang bahan alam sampai positif list. Mungkin Ibu Bapak bisa dilihat di layarnya gitu. Nah, ini air PDAM itu masih masuk bahan alam. Terus asam jawa, bawang bombay, sampai seterusnya itu masuk ke positif list. Lalu ada beberapa eh, jenis apa nama produk yang berasal dari BPJPH ya, mulai dari eh, ayam broiler, terus abon ayam, terus susu UHT, telur asin, sampai seterusnya. Lalu lanjut ke implementasi kriteria SJPH sendiri. Mungkin bisa dibantu Bu Akoiro udah bergabung. Izin mungkin saya mengawali untuk komitmen dan tanggung jawab. Ya, terkait dengan kriteria SJPH nomor 1 untuk komitmen dan tanggung jawab ini ada ketidaksesuaian. Pertama adalah terkait dengan lampiran perizinan berusaha berbasis risiko. Ini bukan lampiran untuk pelaku usaha kasih Putra Ibad dengan NIB 26022 50081 namun pada lampiran yang disertakan memuat daftar bidang usaha untuk eh, Salisa eh, Fatimah Matuz Zahra dengan NIB yang berbeda. Kemudian pada pengesahan manual, nama pemilik usaha tercantum Kasih Putra Ibad, seharusnya nama pemilik yaitu Bapak Sarpin sesuai dengan tanda tangannya. Kemudian untuk kebijakan halal sudah ditetapkan oleh pemilik perusahaan PT Kasih Putra Ibad, yakni Bapak Sarpin pada tanggal 3 Februari tahun 2026. Pada dokumen manual SJPH disebutkan sosialisasi kebijakan halal kepada semua pihak yang terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan dilakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi secara audio visual antara lain rapat, email, media sosial, poster, dan sebagainya. Namun pada data dukung bukti pelaksanaan sosialisasi di lampiran hanya terdapat lampiran 2 yang berupa poster sosialisasi kebijakan dan edukasi halal. Belum ada dokumen data dukung terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi kebijakan halal di internal perusahaan maupun ke eksternal perusahaan. Kemudian manajemen puncak sudah menetapkan SK penetapan tim manajemen halal, yakni Bapak Sarpin sebagai ketua tim manajemen halal, Bapak Rizky Budiasah Kinantaka berperan sebagai kepala SPPG dan penyedia halal, kemudian Ibu Sulistyo Ningsih sebagai ahli gizi, dan Ibu Siti Jumalatun Nisak sebagai akuntan, dan ada 5 orang relawan. Namun belum melibatkan bagian produksi, purchasing, dan juga bagian logistik warehouse. Tim manajemen halal belum menetapkan atau merinci tugas wewenang tanggung jawabnya dan yang mencakup aktivitas perusahaan. Tidak ada kompetensi untuk penyelia halalnya dan tidak ditemukan bukti pelatihan internal halal yang melibatkan aktivitas kritis
dan tidak ada daftar hadir maupun dokumen evaluasi post-testnya. Demikian saya kembalikan Pak. Selanjutnya mungkin bagian bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mas, suara saya kedengaran? Ya? Kedengaran? Oh, baik. Izin saya akan menyampaikan beberapa temuan dan ketidaksesuaian di bagian bahan. Berdasarkan manual SJPH itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada air PDAM yang suppliernya ini masih ditulis dari pasar lokal. Dan seperti yang kita tahu untuk SPPG itu air PDAM-nya harus dibutuhkan sistem filtrasi ya. Jadi perlu diverifikasi ini media filter yang digunakan apakah sudah sertifikat halal atau belum. Selanjutnya untuk bahan kunci juga sebaiknya diganti menjadi temu kunci untuk menghindari ambiguitas. Dan juga di daftar bahan itu ada pisang, tapi tidak ada ditemukan penggunaannya pada daftar bahan yang digunakan setiap produk. Dan beberapa bahan seperti ladaku, mie kuning, dan roti, tepung panir Indo, abon ayam itu juga data-data yang ada di manual SJPH-nya tidak sesuai dengan data-data yang terdaftar di BPJPH gitu. Selanjutnya juga ada komposisi untuk ayam pop, itu tidak sesuai karena belum mencantumkan bahan daging ayam. Dan juga perlu dilakukan klarifikasi terhadap bahan Frisian Flex susu UHT full cream, karena ada di manual SJPH-nya ada ketidaksesuaian gitu ya. Jadi harus tahu ini tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian untuk merek dan produsen ini juga dari Frisian Flex susu UHT perlu disesuaikan, dan bahan-bahan berupa kerupuk kulit yang ditemukan ketika audit onsite itu belum dapat ditelusuri ketelusurannya. Dan yang terakhir ada bahan pengemas berupa ompreng juga belum tercantum pada list bahan yang digunakan. Baik, untuk proses produk halal saya serahkan kepada rekan auditor lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk proses produk halal sendiri itu pertama belum sesuai karena perusahaan telah memiliki prosedur tertulis proses produk halal yang mencakup pengadaan bahan, penerimaan bahan, penyimpanan, produksi, distribusi, dan ketelusuran produk sebagaimana tercantum dalam lampiran 11, lampiran 12, lampiran 13, dan lampiran 14. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa diagram alir pada proses lampiran 12 hanya menggambarkan alur pengolahan atau pemasakan. Sedangkan daftar bahan yang digunakan pada setiap produk itu ada produk siap jadi seperti roti dan abon ayam yang digunakan tanpa melalui proses pengolahan sebagaimana tercantum pada diagram alir. Nah, kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa diagram alir proses produksi belum sepenuhnya menggambarkan seluruh proses produk halal yang ditetapkan di SPPG sehingga perlu direvisi agar mencakup alur penerimaan, penyimpanan, hingga penyajian produk jadi. Oke, lanjut ke produk. Untuk produk sendiri sudah sesuai, produk yang didaftarkan sesuai jumlahnya dengan produk yang saat diaudit, yaitu sebanyak 48 produk. Seluruh produk yang didaftarkan pada pemetaan pabrik dan produk di lampiran 18 sudah sesuai dengan fasilitas PPG, tembel, lemah abang, Jepon. Dan berdasarkan daftar bahan yang digunakan pada setiap produk di lampiran 6, tidak ditemukan nama produk, bentuk produk, dan karakteristik sensoris yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Perusahaan juga telah menjamin ketertelusuran atau traceability-nya kehalalan produk secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk tertulis dan implementasi pencatatan yang lengkap, meliputi catatan pembelian bahan, produksi, catatan penyimpanan, hingga catatan distribusi atau penjualan kepada pelanggan. Sistem ini sudah memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dapat ditelusuri asal-usulnya dan dipastikan berasal dari bahan yang sudah memenuhi kriteria kehalalan serta diproduksi pada fasilitas yang memenuhi persyaratan. Bisa dilanjutkan?
Baik, untuk kriteria evaluasi dan pemantauan, terdapat beberapa ketidaksesuaian. Perusahaan telah memiliki formulir daftar periksa audit internal dan risalah kaji ulang manajemen. Namun, pada dokumen yang ditinjau belum ditemukan laporan audit internal, daftar hadir auditor atau dokumentasi, maupun tidak lanjut hasil audit sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan kaji ulang manajemen, belum ditemukan dokumen terkait pelaksanaan berupa notulen rapat, daftar hadir, hasil evaluasi penerapan SJPH, maupun bukti tidak lanjut atas hasil audit internal. Untuk kriteria informasi terdokumentasi telah sesuai, manual SJPH sudah sesuai 5 kriteria yang dibuat sesuai proses bisnis perusahaannya. Baik, langsung saja untuk lembar kerja pelaporan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH itu di klase komitmen dan tanggung jawab dikategorikan ada ketidaksesuaian dikarenakan ada lampiran perizinan berusaha berbasis resiko bukan lampiran untuk pelaku usaha kasih putra ibad dengan NIB tercantum, di mana pada lampiran yang disertakan itu membuat daftar bahan usaha untuk Salisa Falimatus Zahra dengan NIB yang tercantum. Lalu yang kedua, tim manajemen halal belum menetapkan atau merincikan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dan sudah mencakup aktivitas kritis yang terdapat di perusahaan. Dan perusahaan belum menyiapkan poster atau spanduk terbaru kebijakan halal yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2023. Sehingga untuk investigasi akar permasalahan adalah kurang pahamnya personal terhadap kriteria, komitmen, dan tanggung jawab. Dan untuk ditindaklanjuti diperbaiki dengan segera melakukan perbaikan dokumen perizinan berusaha yang dilampirkan, membuat dan menetapkan rincian tugas dan penanggung jawab serta melakukan pencetakan poster. Untuk pencegahan dilakukan review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SJPH pada tanggal 1 Agustus 2026. Belum dilakukan peninjauan ulang oleh auditor halal. Untuk poin kedua, bahan ada ketidaksesuaian di mana beberapa bahan tidak mencantumkan informasi mengenai nomor SH, lembaga, merek, produsen, negara, dan supplier di manual SJPH. Serta ada beberapa nama bahan yang tidak sesuai dengan informasi yang tercatat di BPJPH dan ketidaksesuaian daftar bahan halal di manual SJPH lampiran 5 dengan daftar bahan yang digunakan pada setiap produk lampiran 6. Sehingga diinvestigasi bahwa proses pembaruan data bahan belum mengacu kepada konsistensi dan data resmi BPJPH atau SH, serta belum dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab halal sebelum dokumen diterbitkan. Untuk tindak lanjut dilakukan pelaku usaha harus melengkapi seluruh data sesuai dengan dokumen pendukung yang berlaku, serta melakukan rekonsiliasi antara lampiran 5 dan lampiran 6, sehingga seluruh bahan yang digunakan pada setiap produk tercantum secara konsisten. Untuk pencegahan, dilakukan penyusunan checklist kelengkapan data bahan yang wajib dipenuhi sebelum bahan dicantumkan dalam manual SJPH dan dilakukan berkala terhadap bahan minimal setiap 6 atau 12 bulan sekali atau setiap ada perubahan bahan, serta menerapkan prosedur sinkronisasi dokumen SJPH sehingga setiap perubahan bahan atau produk harus diperbarui secara bersamaan pada seluruh lampiran yang terkait sebelum dokumen disahkan. Ini juga belum dilakukan peninjauan ulang oleh auditor halal. Pada poin PPH, itu juga ditemukan bahwa tidak sesuaian di mana diagram alir produksi belum sepenuhnya menggambarkan seluruh proses produk halal yang diterapkan, karena belum mencakup alur penanganan produk, jadi siap saji yang dicantumkan pada daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Sehingga ini akar permasalahan adalah belum terdapat mekanisme review dan verifikasi terhadap diagram alir proses produksi untuk memastikan kesesuaian dengan proses produksi aktual dan seluruh dokumen SJPH. Untuk korektif atau perbaikannya dilakukan revisi diagram alir sehingga mencakup seluruh tahapan, dan untuk mencegah dilakukan menetapkan kewajiban review diagram alir setiap terjadi perubahan proses produk, fasilitas atau aktivitas produksi, serta melakukan verifikasi kesesuaian diagram dengan kondisi aktual melalui audit internal. Untuk poin ini belum dilakukan juga peninjauan ulang oleh auditor halal. Untuk poin keempat, produk sudah sesuai, dan untuk terakhir, evaluasi dan pemantauan ada ketidaksesuaian di mana perusahaan belum melakukan pemeliharaan bukti pemantauan dan evaluasi sesuai penerapan SJPH. Akar permasalahan adalah penanggung jawab belum memahami jenis bukti yang harus dipelihara dan belum mendapat jadwal maupun checklist yang memastikan seluruh rekaman terdokumentasi secara konsisten. Untuk tindakan perbaikan, melakukan identifikasi terhadap seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi SJP yang telah dilaksanakan, kemudian melengkapi dan mengarsipkan bukti yang masih tersedia, serta menyusun kembali sistem pengarsipan rekaman SJPH, menetapkan penanggung jawab, serta memastikan setiap kegiatan pemantauan dan evaluasi berikutnya didokumentasikan dan disimpan pengendalian dokumen dan rekamannya. Untuk preventif measurement,
untuk menyusun dan revisi prosedur pengendalian rekaman SCPH yang mengatur jenis rekaman, penanggung jawab, lokasi, penyimpanan, dan masa retensi dokumen, serta menerapkan checklist kelengkapan bukti pemantauan dan evaluasi, melakukan verifikasi berkala oleh penanggung jawab halal atau tim manajemen halal. Dan ini juga belum dilakukan peninjauan ulang oleh auditor halal. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih. Berikut laporan auditor halal LPHD. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aldo. Baik, terima kasih. Silakan nanti segera di PDF-kan dan kemudian diupload sebagai tugas ya. Satu lagi ya, berarti ya. Silakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Mbak Sasa mungkin bisa dibantu untuk share screen. Suaranya kecil atau saya aja yang masalah ya? Kalau Sudah sekarang terlihat sudah jelas, Pak? layarnya Iya. Kamil. Nggak jauh suaranya, Pak. Sampun, sampun. Iya. Sampun. Baik. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan kami dari LPHE pada tanggal 23 Juli 2026 telah melakukan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH di PT Kasih Putra Ibad dengan fasilitas produksi SPPG Blora Jepon Tempel Lemah Bang 1 yang beralamat di Jalan Diponegoro Lorong 3 nomor 8B Cepu dan pabriknya ada di Jalan Nasional Blora Cepu Tempel Lemah Bang Jepun. Adapun auditor kami terdiri dari saya sendiri Amidia Nurrohmah, kemudian ada Ibu Fasa Islamiyanti Mahmud, Bapak Dian Majid, Ibu Fatia Nuriska Utami, Ibu Surti Kanti, Bapak Munir Azari, Bapak Fawaz Muhammad Fauzi, dan Ibu Desti Kamiliani. Adapun dari pihak perusahaan diwakili oleh Bapak Sarpin sebagai pemilik usaha dan juga Bapak Rizky Budiasa Kinantaka sebagai penyelia halal. Next. Adapun jenis produk yang kami periksa berdasarkan KMA 748 tahun 2021 adalah penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan dengan jumlah produknya ada 46 produk dan bahan yang didaftarkan ada 65 bahan. Kemudian untuk finding masing-masing kriteria JPH akan disampaikan oleh PIC auditor kami. Di mana yang pertama untuk kriteria komitmen dan tanggung jawab akan disampaikan oleh Bapak Fawaz. Bapak Fawaz mungkin bisa langsung disampaikan saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Kasih Putra Ibad ini dari aspek komitmen dan tanggung jawab, ini dinyatakan belum sesuai karena kebijakan halal ini memang sudah tertuang dalam manual SCPH, tetapi bukti sosialisasi kebijakan halal ini belum mencakup seluruh personel ya, khususnya karyawan bagian memasak yang belum memperoleh sosialisasi. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi agar seluruh staf di bagian kritis memiliki pemahaman yang seragam. Kemudian juga terdapat inkonsistensi data, yaitu dokumen NIB yang berbeda antara halaman pertama dan lampirannya, yang dimana yang halaman pertamanya memuat nama Kasih Putra Ibad, di lampiran justru dengan identitas yang berbeda dan NIB yang berbeda. Kemudian manajemen perusahaan juga sudah menetapkan penyelia halal yang telah mengikuti pelatihan eksternal. Tugas penyelia juga sudah dituangkan secara tertulis, namun tugas penyelia halal dan tim manajemen belum dirinci dan juga tupoksinya belum benar-benar detail disampaikan. Kemudian juga tidak ditemukan bukti dokumen registrasi penyelia halal yang dicantumkan di dalam manual ECPH. Kemudian dalam aspek pembinaan sumber daya manusia, perusahaan juga telah merencanakan kegiatan pelatihan yang terjadwal setidaknya setahun sekali, tapi bukti pelaksanaannya tidak lengkap ya, seperti daftar hadir, bukti hasil evaluasi pelatihan, dan bukti pendukung lainnya. Sehingga bisa dinyatakan secara komitmen dan tanggung jawab masih belum sesuai. Oke, terima kasih. Baik, untuk kriteria JPH yang kedua terkait bahan akan disampaikan oleh Ibu Fasa. Ya baik, berdasarkan temuan yang kami lakukan,
Untuk kriteria bahan ada beberapa aspek yang masih belum sesuai, antara lain masih ditemukan daging ayam yang terdapat lubang tusukan pada leher, kemudian ditemukan kerupuk kulit polos yang tidak terdapat pada daftar bahan halal, lalu terdapat bahan kemas berupa thin wall belum dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti spek produk, MSDS, flowchart, animal free statement dari produsen. Kemudian, ompreng food tray stainless belum dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti spek produk, MSDS, flowchart, animal free statement dari produsen. Lalu masih terdapat ketidaksesuaian penulisan nama produsen untuk bahan roti dan pada daftar bahan halal di manual SCPH tertulis nama produsen Naira Bakery, namun berdasarkan verifikasi data di website BPJPH, nama produsen yang terdaftar dan valid untuk sertifikat tersebut adalah Maya Sinta Dewi. Sekian dari kriteria bahan Mbak Amil. Baik, terima kasih Mbak. Untuk kriteria ketiga, proses produk halal akan disampaikan oleh Bapak Dian dan Ibu Surti. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk proses produk halal, ini juga belum sesuai. Yang pertama adalah karena fasilitas produksi SPPG Kasih Putra Ibat beralamat di Jalan Nasional Beral Cepu, Tempel, Rembang, Jepun. Berbeda dengan yang terdaftar pada NIB perusahaan di mana alamat yang terdaftar dalam lampiran adalah usaha milik Salisa Fatimah Tuzara. Dengan nomor NIB juga yang berbeda, yang beralamat di Tuelagiri, RT 1 RW 3, Desa Kelurahan Tegalgiri, Kecamatan Pagenongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, fasilitas produksi SPPG Kasih Putra Ibat memang sudah terpisah antara rumah pribadi, Pak Sarpin maupun kantor administrasi, serta terpisah dari kegiatan pengolahan yang bebas dari najis, serta dirancang dan dipelihara khusus untuk menghasilkan produk halal. Namun, belum ada prosedur penanganan untuk produk yang siap saji di mana pihak ketiga atau roti Naira Bakery belum dibedakan dengan alur pengolahan makanan mentah dan diagram alir yang belum sesuai antara diagram alir proses produksi secara umum dengan proses produksi pengolahan bahan baku. Untuk gudang dan area memang sudah sesuai karena sudah terpisah antara gudang basah dengan gudang kering sehingga menjamin tidak tidak adanya kontaminasi silang antara bahan halal dengan bahan yang tidak halal. Fasilitas pencucian terpisah antara pencucian ompreng dengan pencucian bahan baku halal yang dilengkapi dengan air mengalir sumber dari PDAM. Dan pencucian alat menggunakan bahan pencuci suci berupa sabun merek ekonomi cuci piring dan Mama Lemon dengan nomor sertifikasi halal BPJPH ID 004000020327821 dari produsen Wings Surya Indonesia. Namun, diagram alir yang dilampirkan masih bersifat umum dan belum mencakup tahapan kritis pencucian perabotan atau alat masak di tempat cuci piring ompreng, dan belum ada COA air karena air dari PDAM digunakan juga untuk bahan masakan. Yang ketiga, Kasih Putra Ibat bahan atau produk hingga transportasi dan distribusi produk akhir yang seluruhnya tercantum dalam manual SCPH. Prosedur tertulis dibuat telah diimplementasikan dan bukti rekaman masing-masing aktivitas kritis seperti daftar bahan halal, catatan pembelian, pemeriksaan bahan, hingga catatan hasil produksi dan distribusi untuk 46 varian produk masakan sudah didokumentasikan. Terakhir, perusahaan memiliki prosedur tertulis terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk atau bahan yang tidak memenuhi kriteria halal misalnya terlanjur menggunakan bahan di luar bahan
daftar bahan halal atau terindikasi terkontaminasi najis langsung dipisahkan dari alur produksi. Dilarang keras untuk dipasarkan, disajikan kepada konsumen, dan langsung dimusnahkan. Bukti pemusnahan produk tersebut wajib disimpan dan dipelihara selama masa berlaku sertifikat halal. Namun, perusahaan belum memiliki prosedur penanganan limbah padat atau sampah sisa bahan mentah dan sisa makanan. Dan limbah cair atau air cucian ompreng atau grease trap hingga diserahkan kepada pengumpul limbah belum ada. Demikian, terima kasih. Untuk kriteria produk, dipersilakan kepada Bu Fatia. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu. Kecil tapi. Oh, kalau seperti ini? Baik, untuk produk bisa bisa dibilang belum sesuai ya, karena untuk jumlahnya memang sesuai dengan produk saat diaudit, tetapi ada ketidaksesuaian bahan yang dicantumkan dalam produk ayam pop, di mana yang tertera di SJPH itu tertulisnya hanya bihun, padahal kalau ayam pop pasti bahan utamanya adalah daging ayam, nah itu belum tertulis di situ. Kemudian ada ketidaksesuaian juga pada SOP ketelusuran produk. Ada perbedaan nama perusahaan beserta jenis produk yang dihasilkan. Di SOP tersebut itu tertulis produknya masih pembersih dan perusahaannya PT Netanetes yang dihasilkan, sehingga produk tidak dapat tertelusur sampai asal bahan. Jadi masih ada kekeliruan redaksi dalam SOP-nya. Terkait kriteria terakhir, evaluasi dan pemantauan akan disampaikan oleh Ibu Desti. Silakan Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke, dilanjutkan dengan evaluasi dan pemantauan. Jadi pada hasil dari manualnya itu belum sesuai karena kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem jaminan produk halal itu belum dilaksanakan secara memadai. Ditunjukkan dengan belum tersedianya bukti bahwa audit internal maupun kaji ulang manajemen itu telah dilaksanakan. Bisa terlihat dari form audit internal pada lampiran 16 dan form kaji ulang manajemen pada lampiran 17 masih belum terisi dengan lengkap. Kemudian audit internal ini secara berkala seharusnya minimal dilakukan 1 tahun sekali dan itu juga belum dilaksanakan sehingga efektivitas dari penerapan SJPH belum dapat dipastikan. Selain itu, kegiatan kaji ulang manajemen sebagai bagian dari evaluasi implementasi SJPH juga belum dilakukan, ya, yang mengindikasikan perlunya penguatan dalam aspek pengendalian dan komitmen manajemen terhadap sistem yang telah ditetapkan. Kemudian bukti pelaksanaan dari audit internal maupun kaji ulang manajemen juga belum tersedia seperti daftar hadir, notulensi kegiatan, foto maupun laporan kegiatan. Baik, kemudian untuk hasil pemeriksaan kehalalan kami secara menyeluruh, yakni informasi terdokumentasi akan disampaikan oleh Bapak Munir. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk informasi terdokumentasi. Secara keseluruhan belum sesuai, namun LPH ini sudah ditulis dengan 5 kriteria yang dengan memerlukan kelengkapan dokumen. Yang pertama 1 NPWP, yang kedua dokumen pelatihan manajemen halal seperti jadwal pelatihan minimal 1 tahun sekali, laporan pelatihan. Yang ketiga poster kebijakan halal, yang keempat belum ditemukan rincian tugas dari masing-masing anggota tim. Yang kelima dokumen halal food tray stainless MBG. Yang nomor 6 itu belum adanya dokumen atau poster standar SOP dari masing proses produk halal yang ditempel di setiap lini produksi. Kemudian tidak sesuai nomor dokumen bahan seperti bihun, daging ayam, kecap asin, kecap manis, gula Jawa AMJ, minyak kita, saus sambal Del Monte, sauri, tepung panir, telur asin, abon ayam, alfa, kulit pangsit, dan roti. Kemudian dokumentasi daftar hasil audit internal. Yang kesembilan, terdapat tidak sesuai nama perusahaan dan jenis atau nama produk yang dihasilkan pada SOP ketelusuran produk dengan nomor dokumen SOP garis miring 13 garis miring NN garis miring 2025 sehingga tidak relevan dengan produk yang dihasilkan.
Yang selanjutnya dokumen alur penanganan limbah padat belum ada, limbah padat cair dan udara. Yang terakhir belum adanya poster atau SOP mengenai penanganan benda najis dan mutan najis. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pelaporan pemeriksaan kami, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, malam mute. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya Bapak Ibu. Oke ya, Alhamdulillah kita sudah selesai. Dan karena memang waktunya cukup pendek ya, jadi silakan langsung di PDF-kan dan di-upload ke tugasnya masing-masing ya. Bapak Ibu, Alhamdulillah ya dengan durasi waktu yang sebetulnya cukup panjang tapi jadi pendek, kita telah menyelesaikan tahapan proses role play. Nah, saya mungkin tidak punya waktu untuk mengupasnya satu-satu. Namun demikian nanti untuk fasilitator akan senang sekali jika nanti Bapak akan bertanya secara detail terkait dengan lembar kerja ya. Jadi, nah pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal dahulu meskipun nanti sore akan dikupas juga oleh Mas Agam ya. Nah, di role play ini yang pertama adalah Ibu Bapak bisa merasakan, melihat, mendengar. Ternyata setiap auditor itu tentu memiliki pendapat masing-masing dan sebagainya. Terus yang kedua, Ibu Bapak juga bisa melihat bagaimana kita itu membangun tim yang solid ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu belum bahwa SLE-nya adalah 10 hari plus 5. Apakah sudah ada yang tahu belum? Bapak Ibu, apakah sudah ada yang tahu? Coba open mic. Sudah, Pak. Oke. Saya mungkin langsung akan cerita studi kasus ya. Jadi beberapa saat yang lalu, saya tidak tahu tepatnya kapan, kalau nggak salah sekitar 26 Maret atau April ya, bahwa semua rangkaian proses pemeriksaan itu kan sudah dilakukan menggunakan si halal. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan dibuatkan akun auditor di si halal, kemudian seluruh rangkaian prosesnya akan dilakukan di si halal juga. Nah, beberapa kondisi di lapangan, ada beberapa LPH yang pada saat dia harusnya sudah melakukan audit, kemudian terlewat Bapak Ibu. Terlewat merespon hingga pada akhirnya secara sistem itu di si halalnya itu sudah lari ke sidang fatwa. Artinya dari LPH ataupun si auditor itu belum sempat membuat laporan dan sebagainya. Singkat cerita, atas proses itu jadinya hangus Bapak Ibu, karena laporannya kosong. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah salah satu tantangan di dalam proses tugasnya Bapak Ibu adalah waktu. Ya, kita berjibaku dengan waktu. Nah, tadi mungkin juga bisa melihat Bapak Ibu antara satu dengan yang lain mungkin bisa jadi berbeda pendapat, cara apa namanya menggerakkan juga bisa jadi berbeda. Nanti Ibu Bapak akan di lapangan akan juga berjibaku dengan kesibukan masing-masing. Nah, tetapi di dalam proses role play ini sedikit memberi gambaran kepada Bapak Ibu bahwa proses koordinasi dan rapat internal untuk persiapan masuk ke sidang fatwa itu menjadi sesuatu yang memang harus dan juga sebagai media untuk saling evaluasi. Nah, dari hasil 5 LPH tadi bisa ditarik kesimpulan kan setiap LPH punya beda-beda. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan ketika mengevaluasi 5 kriteria SJPH, ada yang kelewat, ada yang tidak, ada yang penjelasannya detail, bahkan ada yang tidak. Nah,
Salah satu yang menarik adalah bagaimana paparan Bapak Ibu itu semakin bagus, nanti akan semakin lancar ketika mengikuti sidang fatwa. Kalau dokumen laporan itu dirasa bisa menggambarkan, bisa menjelaskan, biasanya dalam pengalaman sebelum-sebelumnya, Pak Kiai tidak akan banyak bertanya. Tetapi ketika dokumen laporannya itu masih jelek, kurang, banyak pertanyaan. Bahkan, nah ini mohon izin ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sharing. Bahkan ada yang copy paste. Menjelaskannya adalah laporan PTA, ternyata karena dia menggunakan copy paste dari laporan yang lain, akhirnya itu menjadi temuan. Dan tentu saja ini akan eh, membawa kredibilitas auditornya. Nanti pertanyaannya ini waktu pelatihan MOT-nya siapa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh MOT-nya Aldo Pak Yai gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya tidak jadi salah ya. Nah, baik, sebelum itu ada waktu Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail nanti pada saat evaluasi. Sembari silakan masih ada waktu 20 menit untuk bisa menyempurnakan tugas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada sedikit, mungkin saya akan coba, sebetulnya ini tidak dalam rangka menunjukkan apa namanya, bahwa saya sebagai Master of Training, Bapak Ibu, itu bisa melihat hasil rekapitulasi penilaian terakhir ya, jadi mana yang belum. Nah, apakah di sini ada yang belum upload sama sekali? Oke, Bu Fadila, silakan Bu. Izin bertanya Pak mengenai lokasi OJT. Jadi kan LPH kami itu sebelumnya lingkupnya itu hanya sedikit ya Pak. Jadi Ya, kliennya itu lingkupnya kebanyakan dari makanan dan minuman. Sehingga LPH kami mempertanyakan, kebetulan saya ini lulusan farmasi Pak. ya, Jadi untuk mencari perusahaan yang sesuai. lingkup ya yang sesuai agak susah Pak. Oke, Jadi bisa bagaimana? dipahami Bu, tapi nggak usah khawatir. Nanti Ibu bisa jelaskan ke fasilitator. Ibu karena kebetulan tidak ada yang sesuai dengan background saya mohon izin untuk diizinkan untuk pelaku usaha yang lain. Dan saya yakin diizinkan Ibu. Baik Pak, kemudian apakah boleh ke lokasi yang akan dilakukan audit beneran oleh auditor yang Boleh, tapi kami boleh. ikut gitu Pak? Ya, boleh, Oh. boleh. Misalnya dari LPH kami yang mengikuti pelatihan periode ini ada 2 orang Pak. Apakah boleh di lokasi yang sama? Produknya yang penting nggak boleh sama. Oh baik, Ya, terima kasih Pak. baik. Pak Win, silakan. Baik, izin Pak Aldo. Pak, terkait dengan laporan, kan memang semakin banyak jam terbang itu, pembuatan laporan itu, ataupun paparannya juga semakin bagus gitu Pak. Ya, Nah, ini kan karena baru pelatihan dan semuanya kan mungkin masih baru. Apakah kita bisa diberikan bahan sebagai pengayaan juga, sebagai bahan bacaan juga, sehingga kita tidak harus terpaku dengan jam terbang yang tinggi, sehingga kita sudah punya bahan bacaan dulu terkait laporan yang bagus seperti apa, ataupun ada contoh-contoh laporan lain yang bisa membuat kita itu memang semakin baik Pak gitu. belum Pak. Ya, sebentar. Pak, di detik terakhir agak keputus, boleh diulang lagi nggak? Siapa? Izin Pak,
Simpelnya sebenarnya kalau boleh ada dibagikan ke kami itu laporan-laporan yang sudah ada sehingga kami ini lebih banyak pengayaan terkait pembuatan laporan Pak, gitu. Oke, baik. Eh, Sebetulnya Pak, secara prinsip kan standarnya sama. Nah, memang kalau secara detail kita agak khawatir karena kan ada NDA ya Pak, ada kerahasiaan. Namun tidak usah khawatir Pak. Jadi kalau saya boleh membagi secara sederhana ya, ini sembari yang lain itu sambil mengerjakan tugas ya, tapi sambil dengerin saya ya. Secara umum kalau saya bagi pelaku saya itu jadi 3 bagian sih, secara umum ya. Yang pertama adalah masuk ke produk olahan, yaitu bisa jadi makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan ya. Itu kan maksudnya menjadi barang olahan lah ya, produknya olahan. Itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah untuk pelaku usaha rumah potong hewan. Nah, terus yang ketiga adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa, misalkan pendistribusian. Kalau rumah potong sebetulnya jasa, cuma memang saya agak pisah dengan jasa yang lain karena memang secara proses bisnis agak sedikit lebih kompleks daripada kita yang lain. Nah, bahwa kewajiban kita kan melaporkan itu kan mulai dari data pelaku usaha, kategori, jenis bahan, saya pikir itu sama. Yang memang harus clear adalah proses bisnisnya. 5 kriterianya itu juga lebih benar. Jadi kalau misalkan kayak produk olahan ataupun barang olahan itu saya pikir standar sama. Lebih kepada bagaimana kita nanti membedah critical point untuk bahan, tingkat kontaminasi ya. Kan itu nanti dokumen pendukung bahan akan sedikit banyak berbeda-beda. Saat ini BPJPH masih bisa mengakui non-SH. Nah, disitulah kemampuan kita itu nanti akan diuji untuk mengupas dokumen pendukung bahannya. Pada prinsipnya kan kita akan menerangkan bagaimana itu tidak berasal dari bahan-bahan yang non-halal. Nah, kemudian masuk ke jenis laporan untuk RPU. Nah, ini sedikit juga menantang karena di beberapa provinsi harus melibatkan Pak Yai kan ataupun ahli syariah yang ada di situ. Nah, tentu saja juga penjelasannya berbeda. Kalau kita masuk ke RPH, RPU itu kan nanti ada antemortem, postmortem, penjelasan. Bapak Ibu harus membaca Kepkaban 160. Sudah baca belum, Bapak Ibu? Ayo, harus baca. Tadi persyaratan juru sembelih halalnya yang tadinya itu ada 2, terus sekarang jadi 1, harus dari lembaga yang betul-betul bekerja sama dengan BPJPH. Kalau sebelumnya mungkin banyak auditor yang meloloskan asal dia ada pelatihan juru sembelih halal. Nah, sekarang kan tidak bisa termonitor. Kemudian di situ harus ada penjelasan bagaimana rukun penyembelihannya dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu itu memastikan proses sembelihan itu berjalan sesuai syariat. Harus ada bukti ketika ada potongannya harus betul-betul dipotret gitu kan. Jadi potretnya juga harus jelas. Kalau nanti nggak jelas bisa ditanya sama Pak Ya ini. Pak Win itu kok fotonya meragukan ya gitu. Ya istilahnya begitu. Nah itu yang rumah potong. Nah kemudian masuk yang ketiga adalah jasa pendistribusian ataupun jasa yang lain ya. Nah tentu saja kan titik kritisnya berbeda. Tetapi yang perlu dipahami adalah jasa pendistribusian sendiri juga secara kompleksitas ada yang simple, ada yang kompleks. Ada yang mungkin simple artinya, tapi ada juga yang penanganan kompleks. Bahkan mungkin suatu saat Bapak Ibu akan menangani ada sebuah jasa pendistribusian yang dia itu menangani organ. Nah, ini rumit memang. Nah, ini yang menantang. Nah, tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu
Bapak Ibu nanti akan jam terbangnya bagus ya. Apalagi sekarang kan mudah informasi untuk terkait itu. Begitu Pak Winarika. Tapi saya umumnya dibagi menjadi 3 itu aja, so. Bisa dipahami ya Pak? Ya Pak, Bu, terima kasih Pak. Bu Triatma. Oh ya, izin bertanya, Pak. Untuk OJT, dikarenakan sekarang posisi saya di luar negeri, untuk mencari UMKM gitu kan sedikit sulit ya. Ya. Sehingga untuk nanti kami pergi ke sana, apakah UMKM yang ada itu sudah memiliki SJPH berarti apa ya? Hmm. Ibu berarti sekarang ada di LPH ya, Bu? Saya LHLN, Pak. Oh iya, maksudnya di LHLN kan? Nah, LHLN kan pasti sudah punya data PU ya, Bu? Nah, iya, tapi kalau dari yang tertangkap LHLN kami kan masih baru ya, Pak. Jadi untuk OJT itu disarankan coba ke UMKM orang-orang Indonesia yang ada di sekitar gitu. Dikarenakan kami tersebar juga gitu, Pak. Berbeda kota. Ya, tapi maksud oke. Ya, oke. Kalau nanti ada kendala, tidak apa-apa, Bu. Nanti bisa dikomunikasikan dengan apa namanya fasilitator ya. Nanti biar nanti apa dia akan berkoordinasi dengan saya, Ibu. Oh, baik. Tetapi ini saja Pak utamanya, apakah pelaku usaha sudah harus memiliki SJPH sebelumnya? Berarti itu adalah wajib ya Pak ya? Ya, karena kalau nanti belum kan kita juga nggak ada yang menjadi objek pemeriksaan. Baik-baik. Terima kasih Pak. Gitu. Ya. Baik, yang lain. Oh, Pak Abdul Syakur. Ya Pak, izin bertanya terkait standar kita ketika nanti sudah menjadi auditor. Kan karena beberapa pelaku usaha itu kan nggak sama meskipun bidang usahanya sama, misal kayak SPPG. Ada yang SPPG mendapat full support dana, ada yang nggak full support dana. Terus juga kita kadang standar kita tuh gimana Pak? Misal nih, perbaikan yang sifatnya harus sampai melakukan perbaikan bongkar fasilitas, ganti pintu atau segala macam. Nah itu standar kita itu sejauh mana Pak? Kan kalau misal obat nih, kalau obat kan standarnya masih bisa disamakan semua karena kalau di BPOM kan untuk peralatan dan lain-lain itu sudah jelas. Nah kalau di kita tuh standarnya tuh harus seperti apa Pak? Istilahnya harus yang sangat kejam ke pelaku usaha atau kita harus sangat meringankan ke pelaku usaha? Seperti itu Pak. Tentu saja tidak ada istilah kejam ataupun apa ya tadi. Nggak ada, Pak. Bahwa tanggung jawab kita adalah kita sebagai auditor itu kan tidak dalam kapasitas untuk menentukan apakah ini halal atau haram. Tugas kita adalah mengcapture, mengumpulkan bukti-bukti bahwa yang diajukan oleh pelaku usaha itu telah sesuai dengan standar SJPH, itu kan Pak. Nah, sehingga dalam konteks ini kita tidak ada istilah kejam ataupun tidak kejam, tetapi bahwa kita memastikan terpenuhi apa namanya bukti-bukti itu terkumpul. Bagaimana di dalam kondisi itu masih ada belum memenuhi, itu masih dimungkinkan adanya komunikasi, Pak. Itu aja sih, Pak. Tetapi memang tentu saja kita tidak boleh membangun stigma kejam itu ya. Itu aja sih Pak Abdul Sakir. Bisa dipahami ya Pak ya? Iya Pak. Baik Bapak Ibu, waktunya mungkin sudah selesai ya kan kita harus post test jam berapa Bapak Ibu? Post test jam 30 berdasarkan UNS. kan nanti ini kita setelah istirahat langsung ada post test ya. Nah baik, tugas tempatnya sudah diupload semua. Bapak Ibu, apakah tugas tempatnya sudah diupload semua? Sedang OTW, Pak. Ada Pak. Oke. Kita nanti post test pukul 16.30 ya Bu ya.
kita akan eh, evaluasi dulu jam 15.30 sampai dengan 16.30. Baik, Bapak Ibu, kita akan istirahat dulu. Saya mengucapkan terima kasih semangatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.